Akhirnya saya ngomong gini aja nyeletuk, boro-boro buat pergi ke Arab Saudi, saya buat makan sama bayar kosan aja udah pas-pasan, saya bilang gitu. Ini sahabat ya, kalau di Indonesia beliau penghasilannya sekitar 2,5 juta keseluruhan ya, sama bonus-bonus. Di sini beliau keseluruhan bisa 4.500. Kalau dikalikan 4 aja, yang 4.000 sudah 16 juta ya. Tambah yang 500 sekitar 2 juta ya. Iya, 2 juta. Berarti sekitar 18 juta loh. Bisa jadi uang tipnya lebih dari Bisa gaji. lebih dari gaji. Lebih dari gaji ya. Iya. Gaji 4.500, uang tipnya masih lebih dari itu. Sebetulnya sistem uang tip itu bukan cuma di Saudi, di semua negara juga. Teman-teman saya ada yang kerja di Hong Kong, ada Taiwan, ada yang di Malaysia. Alhamdulillah sudah bisa bangun rumah buat orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi supaya orang tua saya itu masa tuanya enak gitu ya. Maksudnya rumahnya nggak kehujan, maksudnya panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu istilahnya. Terus ya sedikit mungkin dibelikan tanah juga, saya simpan separuh uangnya di tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan Neng Madu. Neng Madu, Masya Allah, bisa mampir ke channelnya Neng Madu juga. Dan tentunya saya juga bersama dengan salah satu PMI atau TKI yang pekerjaannya sangat unik, tidak sama dengan pekerjaan dengan para PMI atau TKI yang lain. Namun untuk mengetahui apa sih yang beliau kerjakan, nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau. Dan yang jelas beliau adalah dengan Pak siapa ini? Nama saya Wira Ramdhani. Wira Ramdhani ya, dengan Mas Wira Ramdhani. Oleh sebab itu sahabat, ikuti terus ya videonya, karena ini mungkin akan menjadi informasi baru, menjadi pengalaman baru khususnya untuk para PMI atau TKI yang ada di Arab Saudi. Namun sebelum video ini kami lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Faiz Slamet dan juga Neng Madu dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke media sosial kalian semuanya. Dan memang akhir-akhir ini saya sengaja untuk selalu mereview keadaan para PMI atau TKI yang ada di Arab Saudi, mengingat sudah banyak teman-teman yang mengangkat mengenai pembatalan umroh, mengenai keadaan di Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi saya ingin menampilkan atau memberikan informasi yang berbeda di hari antara sahabat-sahabat yang juga ngevlog di Arab Saudi. Oke, biar tidak terlalu lama, langsung kita kenalan dengan saudara kita PMI yang kata saya unik ya pekerjaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas Wira nih? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ini nama asli siapa barusan? Nama asli saya Wira Ramdhani. Wira Ramdhani ya, Mas Wira Ramdhani. Iya. Asli mana? Saya asli Sukabumi, Jawa Barat. Oh, Sukabumi ya. Berarti sama-sama bisa Sunda sama dengan Iya. Oh. Masih satu ini. Di satu kampung sama Kak Ida Channel. Oh, Iya. sama Kang Ida. Iya. Kak Aida. Oh, Aida Iya. Channel. Oh, Aidah Channel ya, Iya. satu kampung nih. Iya, Masya iya, Allah, betul. Masya Allah. Sudah berapa tahun nih kerja di Arab Saudi? Ini menginjak tahun kelima, berarti hampir 5 tahun. Udah hampir 5 Iya. tahun. Sebelumnya di Taif apa? Enggak, saya dari Indonesia langsung kerja ke Taif. Pertama kali langsung Pertama kali Taif, ke Arab ya. Saudi langsung ke Taif. Tentu sahabat-sahabati penasaran ya Neng ya. Iya. Ini apa sih pekerjaan dari Mas Wira ini? Sebenarnya Mas Wira itu kerjanya apa dari Indonesia? Katanya tidak sama dengan kita para TKI yang kerja supir lah, pembantu lah, atau jaga toko lah, atau ada yang di syarika atau perusahaan. Kalau Mas Wira sendiri dikerja apa nih? Kalau saya sendiri bekerja sebagai seorang terapis, Terapis di ya. spa. Kalau mungkin yang lebih familiar di masyarakat kalangan umum itu mijit kali ya. Massage ya, massage, mijet ya. gitu. Tapi untuk bahasa di kami itu terapis gitu. Oh, Jadi, terapis ya. di spa saya juga berlatar pendidikannya untuk terapis gitu. Latar belakang pendidikan. Jadi pas kerja memang di Indonesia juga saya bekerja sebagai seorang terapis. Oh, di Indonesia sendiri Ya, sebelum berangkat ke sini. Sebelum berangkat ke sini. Jadi bukan dari Indonesia baru bekerja sebagai terapis di sini. Jadi memang di Indonesia profesi saya juga sama.
Jadi sampean mau kerja terapis di sini ini berarti ada sertifikat sudah ya? Ada sertifikat. Oh, Ya. Jadi memang saya ke sini itu tidak sengaja gitu. Jadi awalnya tidak ada niatan untuk bekerja ke sini, tapi karena ada kesempatan, ketika itu ada kesempatan, bos saya itu datang ke Indonesia menawarkan saya mau tidak bekerja di sini gitu. Dan akhirnya saya berangkat ke sini. Karena awalnya kenapa bos saya bisa datang ke Indonesia, ada teman saya di Riyadh itu bekerja sebagai terapis juga, menawarkan gitu. Saya punya teman, jadi direkomendasikan sama teman. Jadi pas alhamdulillah dibiayain semuanya dari sini gitu. Oh, langsung berangkat sini ya? Langsung berangkat ke sini. Oh ya, mungkin bosnya Kak Wira pernah minta pijit apa gimana kok bisa cocok langsung sama Kak Wira ini. Iya, benar. Jadi asalnya gini, saya cerita dari awal dulu Iya, ya, oke. biar paham. Jadi saya di Indonesia itu ngajar untuk siswa-siswa yang kursus refleksi juga. Oh, yang malah sampean pengajarnya Iya, ya? ngajar juga, kerja juga. Iya, iya. Jadi ada salah seorang orang gitu, orang Pelabuhan Ratu Iya, iya. yang istilahnya kursus lah di tempat bos saya. Iya. Saya ngajar, saya tanya, emang mau kemana? Dia bilang mau ke Arab Saudi, Iya. karena dia juga ex Saudi, Mm-mm. pernah bekerja di Arab Saudi, tapi pekerjaannya itu jadi waiters di salah satu tempat Iya. burger gitu. Betul. Akhirnya karena mungkin dia melihat peluang bahwa kerja sebagai seorang terapis di sini lumayan, penghasilannya lebih dari pekerjaan sebelumnya, akhirnya dia kursus di tempat bos saya dulu, saya yang ngajar. Terus dia bilang seperti ini, saya pengen bawa kamu ke sana, katanya gitu. Karena sampean Karena anggaplah- mungkin saya sudah profesional Betul, di sana. betul. Mungkin jadi ketika saya pergi ke Arab Saudi udah tidak asing lagi, tidak penyesuaiannya tidak terlalu banyak mungkin ya. Dan akhirnya dia udah selesai, udah dapat sertifikat, udah berangkat ke Arab Saudi. Akhirnya bosnya sama temennya datang ke lagi liburan mungkin ya, lagi liburan kebetulan sama orang Indonesia, tour guide-nya dibawa ke tempat saya. Akhirnya dia direfleksi, dipijit, dia suka. Terus dia menawarkan, saya suka dengan cara kerja kamu, mau nggak kerja di tempat saya? Terus saya bilang, kan saya dengar ya orang-orang pergi ke Arab Saudi itu mengeluarkan biaya yang Iya. lumayan Mahal ya, mahal. betul. Apalagi kan visanya juga visa terapis lumayan mahal. Betul. Akhirnya saya ngomong gini aja nyeletuk, boro-boro buat pergi ke Arab Saudi, saya buat makan sama bayar kosan aja udah pas-pasan, saya bilang gitu. Tadinya saya itu cuma bercanda. Akhirnya si temennya itu bilang, kalau kamu mau, kamu dibiayain sama perusahaan. Oh gitu. Akhirnya saya di calling sama salah satu agent, katanya udah itu visanya udah approve semuanya. Saya langsung proses 2 bulan proses, saya langsung berangkat ke sini. Oke. Ini kalau boleh tahu waktu di Indonesia Mas Wira ini kan sudah bekerja ya ke sana. Kalau boleh tahu di sana berapa sih pendapatannya kalau di Indonesia? Kalau sistem kerjanya sama, cuma pendapatannya di sana sekitar 2 juta sampai 2,5 juta Sebulan. Oh, oke. Itu full penghasilan dari Kesemuanya ya, semuanya gitu, dari mulai gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan dan sebagainya itu sekitar 2,5 juta. Oh, ini penasaran banget nih Kak Wira. Iya. Di sini gajinya berapa sih? Apa lebih dari Indonesia nih? Kalau ditanya penghasilan lebih dari Indonesia, pastinya lebih karena ya? kursnya juga beda kan. Kalau di sini kebetulan alhamdulillah saya, aduh maaf banget bukannya Enggak, ria ini sama ya. iya betul. Ini karena kita ingin berbagi informasi Iya, betul. kepada sahabat-sahabati mungkin yang minat mau berangkat ke Arab Saudi kan Iya. bisa jadi pertimbangan Iya, juga. betul. Ternyata Kang Wira, kita tidak usah membicarakan yang lain ya. Iya. Pendapatan antum sendiri untuk kerja sebagai terapis atau Iya. midget ini di sini ini sampai berapa gitu. Iya. Misalnya bulan kemarin lah, bulan barusan lah gitu. Jadi di kontrak kerja itu gaji saya itu gaji pokok dapat 1.500 real, gaji pokok sama komisi 10%. Iya. Itu pas kontrak di Indonesia. Betul. Tapi pas datang ke sini alhamdulillah karena beliau
bos saya suka kinerja saya dikasih gaji pokoknya 2.000 real, gaji pokok plus komisi 10%. Berarti kalau misalkan saya sebulan penghasilan saya dapat 20.000 untuk bos saya, berarti saya dapat 2.000 real. Ya kurang lebih sekitaran 4.500 lah, sama semuanya gitu. 4.500? Ya, itulah per kalau bulan ya. Ya, itulah kalau diambil sekarang ya, karena sekarang musim panas kan di Arab Saudi, betul. jadi memang banyak dari luar kota datang ke kota Thaif karena mungkin kota Thaif kota wisata ya, jadi betul. lagi banyak pelanggan banget. Jadi alhamdulillah banyak lemburan juga, dan ya sekitar 4.500-an. Ini sahabat ya, kalau di Indonesia beliau penghasilannya sekitar 2,5 juta keseluruhan ya, sama bonus-bonus. Di sini beliau keseluruhan bisa 4.500. Kalau dikalikan 4 aja, yang 4.000 sudah 16 juta ya. Tambah yang 500 sekitar 2 juta ya. 2 juta. Berarti sekitar 18 juta loh. Bisa dikatakan berapa kali lipat ya? Iya sih, kalau dihitung gitu ya alhamdulillah ya, berkali-kali lipat gitu. Jadi ini memang yang membuat tertarik ya untuk bagian terapis memang beda dengan yang lain, karena ini hitungan sederhananya saja 4.500, lain bonus-bonus dari pelanggan ya. Kan karena kalau kerja sebagai terapis itu kan kerja di bidang jasa ya. Ya betul. Jadi saya punya gaji pokok per bulan yang jelas itu udah 2.000, kerja nggak kerja itu udah digaji. Terus saya dapat komisi kalau pelanggan saya banyak, misalkan saya dapat 100 pelanggan dalam sebulan, berarti saya dapat 10% dari itu gitu. Itu ditambah lagi kan kalau kerja jasa seperti saya itu ada uang tip. Belum lagi kalau misalkan sehari saya kena target, ada bonus lagi dari bos saya. Terus kalau saya lembur ada uang lagi gitu. Jadi kalau kitanya rajin ya insya Allah. Kebetulan karena alhamdulillahnya saya mungkin hoki ya, dapat perusahaan yang bagus gitu. Bagus ya. Sistemnya bagus, jam kerjanya cuma 8 jam sehari. Sip-sipan, ada sip pagi, ada sip malam gitu. Jadi karyawannya banyak, jadi enak gitu. Ini Masya Allah, ini bisa kayak gajinya dokter kalau di Indonesia ya, 18 juta. Jauh dengan kita-kita nih. Pak. Dokter mijit. Iya, dokter di sini benar. Kalau boleh tahu nih Mas Wira, tentu setiap pekerjaan ada suka ada dukanya ya. Pasti. Kalau boleh tahu sukanya dulu nih, apa sih sukanya di terapis ini? Kalau sukanya kerja di terapis itu enaknya jam kerjanya. Ada jam kerja ya, 8 jam ya. Misalkan kerjanya gini, kenapa enak? Kalau misalkan maaf di kerjaan lain, contoh misalkan kerja di restoran, itu kan full kerja ya. Betul. Kalau jadi terapis itu, kalau ada pelanggan ya kita kerja, kalau nggak ada ya duduk gitu. Itu enaknya jam kerjanya nggak terlalu capek kalau lagi. Itu berlaku selama 8 jam tetap ya. 8 jam. Lebih dari 8 jam overtime. Iya. Jadi misalkan kerja 8 jam, sehari saya cuma dapat 4 customer, misalkan 4 pelanggan. Berarti saya kerjanya cuma 4 jam. Tapi gaji sama. Gajinya full. Kayak 8 jam ya. Masya Allah. Itu enaknya jadi terapis. Ada hari libur nggak? Liburnya seminggu sekali. Oh, ini masih tertib. Kalau supir itu 24 jam, walaupun kita diem tapi kadang malam, siang, malam. Jadi tidak tentu, gajinya pun kadang cuma 1.500 atau 2.000 lah paling top itulah. Kalau di tempat saya memang kalau misalkan kita lebih dari jam kerja itu dibayar Tetap ya. Karena mungkin kita juga pacuannya melihat kontrak kerja juga. Ya itu tadi, kalau kita kerja ke luar negeri itu harus paham kontrak gitu. Jadi ketika kita ada perusahaan belok sedikit ya kita bisa ngebantah gitu istilahnya. Betul. Ini Masya enaknya Allah. itu pertama, ya kedua ya pasti penghasilan gitu. Penghasilannya lumayan juga karena itu tadi ada bonus, ada dan sebagainya gitu. Terus ya itu ada tip-tip itu ya. Yang seru itu uang tip, walaupun misalkan satu customer ngasih uang 5 real aja uang tip, kan lumayan itu dikumpulin buat makan sehari-hari kan, jadi kita nggak usah ngambil uang gaji. Kalau boleh tahu nih, pernah mendapatkan berapa terbanyak uang tip nih dari customer? Kalau lagi rame gini ya, karena kan kalau lagi rame ini sehari saya bisa dapat, kalau kerja 8 jam itu bisa dapat 7 customer. Kalau saya lembur long shift dari pagi sampai malam, kerja 16 jam, saya bisa paling banyak itu 14 customer sehari. Berarti kalau uang tip di sebulannya sekitar 1.000 lebih lah. Lebih dari 1.000? Iya.
Karena kan apalagi orang Saudi kan banyak orang-orang tajir ya. Apalagi kalau kita kerjanya kepake sama beliau, jadi langganan kan tiap bulan datang ya ngasihnya 50 real, paling kecil 25 real gitu. Berarti bisa jadi uang tipnya lebih dari Bisa gaji. lebih dari gaji. Lebih dari gaji ya. Iya. Gaji 4.500, uang tipnya masih lebih dari itu. Sebetulnya sistem uang tip itu bukan cuma di Saudi, di semua negara juga. Teman-teman saya ada yang kerja di Hong Kong, ada Taiwan, ada yang di Korea dan sebagainya. Kalau masalah uang tip sama, kadang-kadang bisa lebih dari gaji. Kalau kita hanya rajin ngumpulin. Masya Allah. Ini Masya Allah, ini yang dibilangin cuman gajinya ya, tapi uang tipnya malah lebih Iya. besar ya. Itu sih yang seru karena walaupun dikasih cuma 2 real saja, itu kayak kita seneng banget karena itu kan dikasih orang. Betul. Berarti tandanya dia itu menghargai puas dan hasil menghargai kerja kita ya. gitu. Kita tahu oh kerja itu capek. Iya. Betul. Dan sukanya udah ya Pak ya. Sekarang dukanya boleh tahu apa, ceritain. Kalau dukanya apalagi kerja di luar negeri yang Iya. pastinya jauh dari keluarga satu. Betul. Kedua kalau saya itu penyesuaiannya makanan. Makanan saya emang rada picky, rada milih gitu kan. Saya nggak bisa makan makanan luar gitu. Saya itu harus Indonesia banget, harus nasi. Nah, yang paling penting kerja emang kalau kita tadi bicara gaji apa Iya, segala iya. macam kayaknya enak Enak, deh. ya. Betul, Padahal gitu tanggung jawabnya juga memang besar gitu. Kerja mijit itu rentan kena pelecehan seksual. Oh, ada itu juga nomor ya? 1. Itu sebenarnya di mana-mana juga, dimanapun pasti orang kerja mijit itu rentan sekali pelecehan seksual. Yang paling berat sih untuk saya saat ini kerja di Arab Saudi itu seperti itu, karena memang yang namanya manusia kan nggak sama ya, ada yang gimana. Saya juga tidak mau berburuk sangka, tapi memang saya jujur aja sering Ada kayak gitu. sering ada mengalami hal-hal seperti Gangguan-gangguan kayak gangguan itu, dan itu membuat lumayan stres juga. Misalkan sehari dapat 5 customer misalkan ya, 5 pelanggan, 5-5-nya brengsek semua misalkan. Itu kan pusing juga ke tempat kerja. Entar dia komplain lah, entar dia ngomong yang tidak-tidak. Kalau gitu. keinginannya tidak diikuti gitu. Cuma ya bismillah aja sih, kalau misalkan kita sudah lama berkecimpung di dunia terapis, pasti kita juga pasti adalah cara menyikapinya seperti apa gitu. Sudah tahu gelagatnya ya. Sudah gelagat dari awalnya sudah tahu, terus misalkan cara mengatasinya juga kita sudah tahu gitu. Contoh kecil aja, kalau pelanggan yang tidak baik itu pasti tanya nama, nikah atau belum, kayak gitu itu ya. pasti ditanya. Iya. Udah kita harus siap-siap sih. Untuk mungkin orang-orang di luar sana yang kerja seprofesi sama saya juga Pernah ngalamin juga ya. ngalamin ya pastilah. Tapi kalau sampean itu menolak atau tidak mau, biasanya nggak maksa ya kalau kayak gitu. Ada yang maksa, yang paling seram itu yang maksa. Yang maksa itu. Untungnya di tempat kerja saya itu dari pihak manajemen semua itu memihak ke kita, memihak ke pekerja. Ada perlindungan ya. Asalkan begitu kejadian kita langsung ngomong, lapor ya. langsung keluar dari ruangan, langsung lapor bahwa si customernya luasnya jelek gitu. Masya Allah. Nanti juga diproses sih, maksudnya nggak si kasirnya juga nanti nggak langsung ujuk-ujuk bela kita gitu. Nanti ditanya gimana itunya gitu. Karena biasanya kan orang sini kalau misalkan dia udah bikin gara-gara gitu minta uang kembali. Betul. Komplain. Jadi ini sahabat ya, memang setiap pekerjaan itu tidak terlepas dari suka dan duka, dan tidak terlepas dari resiko. Bukan hanya kerja sebagai terapis ya, supir pun sama kayak gitu, pembantu pun sama. Kadang digaji, kadang dikasih bonus dan sebagainya. Yang jelas Mas Wira sudah berbagi cerita bagaimana cara mengatasi, bagaimana sukanya dan bagaimana dukanya. Tentu karena beliau sudah 5 tahun di sini, berarti lebih banyak sukanya ya. Karena sampai bertahan sampai 5 tahun ini. Kalau boleh tahu nih, investasi apa nih yang sudah didapatkan Kang Wira selama kerja di Arab Saudi? Apakah disimpan uangnya atau dibelikan ini atau gimana? Kalau saya sih alhamdulillah sudah bisa bangun rumah buat orang tua. Masya Allah. Jadi supaya orang tua saya itu masa tuanya enak gitu ya. Maksudnya rumahnya nggak kehujan, maksudnya panasnya kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu istilahnya.
Terus ya sedikit mungkin dibelikan tanah juga, saya simpan separuh uangnya di tabungan buat nanti masa depan saya gitu. Oh, Masya Ya. Allah. Tapi ini bukan, ini saya mau nanya, tapi ini bukan yang pelanggan yang kurang baik ya. Emang sudah menikah? Belum. Justru itu saya kan belum menikah, jadi ketika misalkan di tempat kerja kalau ditanya ngaku sudah menikah, bohong, dosa gitu. Jujur saya belum menikah, rentan kena pelecehan, jadi saya juga bingung. Oh gitu. Gimana jawabnya? Iya, jawabnya saya bilang itu privasi saya, kamu gak usah tahu. Jadi kamu itu datang ke sini cuma untuk Kerja. relax, Relax, ya, saya betul. treatment sebagai profesional, jangan bertanya seperti itu. Biasanya saya selalu ketika ada customer yang nanya tentang pribadi saya jelaskan. Kepo Maaf, juga ya. ya, banyak. Saya jelaskan itu bukan Bukan sesuatu ranah- yang ranah. harus kamu tahu. Betul, Katanya. betul. Nah, Kak Wira, kan di Iya. Indo juga banyak ya Iya. wanita yang diterapis. Nah, di Iya. sini juga ada nggak sih? Yang minta diterapis Yang minta, ya. iya. Ada Yang- nggak gitu? Kalau di Indonesia jujur saya kerja itu campur gitu. Kasta pelanggannya ada laki-laki, ada perempuan. Oh, kalau di Kalau di Indonesia. 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 Kalau di Arab Saudi saya khusus laki-laki. Laki-laki. Jadi tadi kalau berbicara pelecehan seksual itu memang dari laki-laki. Kalau Oh, misalkan iya. kalian kok laki-laki, ya udah pikir aja sendiri. Iya. Karena kan di zaman sekarang ya kalian mungkin sudah pada tahu, apalagi yang kerja di Arab Saudi kan. Betul. Jadi memang di sini saya untuk laki-laki saja tidak menerima perempuan, karena kan di sini pisah tempatnya. Iya. Kalau laki-laki khusus Iya, buat betul, laki-laki, betul, pekerjanya semuanya laki-laki. Kalau di tempat perempuan beda lagi. Masya Allah. Mungkin Kang Wira mungkin ada saran untuk para PMI yang ingin bekerja ke Arab Saudi, khususnya yang sama dengan Kang Iya. Wira yang terapis ya, gimana? Ya kalau misalkan untuk kalian yang seprofesi sama saya ya yang penting itu kerjaan seperti kita itu jaga kesehatan, jangan lupa vitamin, makan yang banyak. Itu sebetulnya yang membuat yang diutamakan kalau kerja, karena kan kita mengeluarkan tenaga tiap hari gitu. Memang kayak ya udahlah mijit doang gitu yang enggak sebetulnya. Kalau kitanya benar ya mengeluarkan tenaga, apalagi orang Saudi itu kan tinggi gede, kita juga harus mengeluarkan tenaga yang besar juga. Yang penting jaga kesehatan, dapat uang misalkan ditabung, jangan dipakai poya-poya, ditabung di Indonesia supaya bisa pulang ke Indonesia kita bahagia gitu ya, punya simpanan ya. punya simpanan mencapai apa yang kita mau. Ingat di tujuan awal kita datang ke luar negeri itu untuk memperbaiki memperbaiki kehidupan Ekonomi keluarga. Kita juga pengen masa depan yang bagus, jangan sampai terlena karena kita di sini merasa uang banyak, uangnya gampang, akhirnya di sini poya-poya, pulang ke Indonesia kita gigit jari. Jangan sampai seperti itu. Itu aja sih. Cuman Kang Wira sendiri kayaknya udah umroh juga ya, enaknya di Saudi itu Iya, karena alhamdulillah. Karena kan Taif sama Mekah itu dekat Dekat, ya, ya. jadi kejangkau cuma ongkos 30 real misalnya naik taksi. Alhamdulillah lumayan sering. Oh, sering juga umroh. Karena ada hari libur juga Karena ya. libur. Biasanya kan kalau lagi libur misalkan kebagian libur hari Jumat, biasanya Jumatan ke sana gitu. Masya Allah. Rencana nikah kapan nih terakhir? Rencana nikah insya Allah mohon doanya tahun depan sih. Maksudnya habis Amin. tahun ini. Jadi udah punya calon ya. Amin. Kirain jomblo. Kan harusnya sih tahun ini berhubung pandemi kan. Ya benar. Mau pulang nyari juga ribet, sulit. jadi diundur aja gitu. Oke. Ini Masya Allah sahabat, sekali lagi ini salah satu kisah dari para PMI yang ada di Arab Saudi. PMI itu banyak orang yang salah paham, dikiranya palang merah Indonesia. Padahal pekerja migran Indonesia. Betul. Nah, ini salah satu yang bagi saya adalah yang beruntung juga karena mendapatkan penghasilan yang luar biasa, bahkan hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan di Indonesia ya, hampir 10 kali lipat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabati semua yang menonton video ini. Sekali lagi, saya tidak bermaksud lain, hanya ingin berbagi informasi keadaan kami, khususnya para PMI yang ada di Arab Saudi. Sekali lagi saya izin, Bang Wira, saya masukkan ke YouTube saya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sebagai motivasi. Bersama saya Faiz Slamet dan Neng Madu juga Mas Wira dari Kota Taif, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.